Maria adalah tipe orang yang dengar-dengaran dengan Kristus. Sementara Marta menyibukkan diri dengan yang lain-lain. Tidak salah dengan sibuk. Tetapi kalau kesibukan membuat kita tidak mendengarkan kata Tuhan, kesibukan akhirnya kita iri dengan orang lain. Apa gunanya kesibukan seperti ini? Kita ini tipe orang yang super sibuk atau tipe orang yang suka dekat dengan Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan, mari kita saksikan penjelasan singkat jelas padat dari hambanya Romo Daniel Biantoro berikut ini. Kita baca Lukas pasal 10. Saya baca langsung 40 saja. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Mengapa Marta mengatakan begini? Sebab dikatakan ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria adalah tipe orang yang dengar-dengaran dengan Kristus. Tipe orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang selalu ingin mendekat dengan Tuhannya. Sementara Marta menyibukkan diri dengan yang lain-lain. Tidak salah dengan sibuk. Tetapi kalau kesibukan membuat kita tidak mendengarkan kata Tuhan, kesibukan akhirnya kita iri dengan orang lain. Apa gunanya kesibukan seperti ini? Itulah sebabnya akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dengar-dengaran dengan Tuhan, panunggalan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan kesibukan-kesibukan yang akhirnya tidak ada referensinya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan yang begitu praktis dan sederhana. Tetapi bagi kita yang memiliki hati terbuka, apa yang dijelaskan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro benar-benar menjadi suatu masukan dan nasihat yang sangat penting, sifatnya urgen, mendesak, serta sangat berharga bagi kita. Kalau saya jujur bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita ini tipe orang yang mirip dengan Marta, ataukah tipe orang yang mirip dengan Maria, saudara Marta? Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah berbagai situasi, kondisi, keadaan, kehidupan yang silih berganti, dengan tantangan yang semakin berat dan besar dalam realita kenyataan kehidupan yang kita jalani, seringkali kita tidak memiliki hikmat untuk menentukan prioritas hidup secara arif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya kita ini diwarnai dengan ketakutan, sungut-sungut, kegelisahan, dan lain sebagainya dalam menyikapi berbagai gejolak yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi apa yang dijelaskan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro sangat jelas bagi kita, bahwa Marta itu adalah sosok yang mewakili seseorang
yang super sibuk sampai tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sangat kontradiksi dan berbeda sama sekali dengan Maria saudaranya. Ketika Yesus sedang datang ke tempat di mana Marta dan Maria berada, Maria mempergunakan kesempatan peluang tersebut sebaik mungkin untuk terus duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan sekaligus memperhatikan segala perkataan Yesus. Dengan kata lain, Maria ini menjadi contoh dan teladan yang sangat baik bagi kita di dalam menyikapi bagaimana kita berinteraksi, berelasi dengan Tuhan. Kita boleh sibuk seperti Marta, tetapi kalau super sibuk, kesibukan yang kita punya sehingga membuat kita lupa berdoa, lupa membaca firman, lupa berbakti, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kalau kesibukan kita itu justru membuat kita tidak lagi mendengarkan perkataan Tuhan, sekaligus menjadi iri dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, yang mana yang dilakukan oleh orang lain tersebut justru itu yang dipuji oleh Yesus, justru itu yang disukai dan disenangi oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang arif dan bijaksana, mengelola perjalanan hidup kita ini supaya kita jangan sampai kebablasan. Kita ini memiliki dua kebutuhan pokok dalam hidup ini, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau boleh dibuat tantangan kepada kita mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan, Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang prioritas yang terutama dalam hidup ini adalah bagaimana Allah berkuasa memerintah atas hidup kita, bagaimana kebenarannya menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Marta yang super sibuk menyiapkan hidangan yang super banyak, super mewah barangkali, sehingga tidak punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan pengajaran firman perkataan Yesus. Menjadi kebablasan Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki tipe hidup seperti Maria. Maria adalah tipe orang yang suka dengar-dengaran dengan Kristus. Maria adalah tipe orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maria adalah tipe orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhannya. Kalau begitu Pak Pendeta, tidak perlu lagi kita memasak, tidak perlu lagi kita melakukan pekerjaan yang lain. Bukan. Suplai dulu rohani kita, maka kita akan menjalani segala kegiatan aktivitas kita dengan tertib, teratur, bahagia, sukacita, dan ada kekuatan ekstra bagi kita di dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat sependapat dengan kesimpulan yang dibuat oleh hambanya Romo Daniel Biantoro. Dengar-dengaran dengan Tuhan, penunggalan dengan Tuhan, tidak bisa digantikan dengan kesibukan apapun. Mari kita bijaksana menentukan hal yang paling utama atau prioritas dalam hidup kita. Kebutuhan kita ada di dunia ini. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Mari kita utamakan kebutuhan rohani kita.
maka kita akan bijaksana dalam mengelola segala sesuatu, termasuk kita memiliki kekuatan dalam menghadapi segala kesusahan, kesulitan, pergumulan, permasalahan, persoalan hidup, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama. Kita ini termasuk tipe orang yang super sibuk seperti Marta, atau kita tipe orang yang suka dengar-dengaran dengan Tuhan atau suka dekat dengan Tuhan. Perhatikan, pujian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tak akan goyah selama-lamanya. Kekuatan akan dinikmati dan dimiliki oleh orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, bahkan menentukan prioritas hidup secara tepat dan benar. Apakah Maria menjadi orang yang tidak berguna hanya suka dekat dengan Tuhan? Oh tidak. Dalam sebuah kesempatan Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Artinya, ada saat-saat tertentu di mana Maria bijaksana meluangkan waktu yang khusus, spesial, istimewa, dengar-dengaran dengan Yesus. Tapi di kesempatan lain, Maria bukan jadi lupa untuk menyatakan kasih kepada Yesus. Buktinya, dia mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bahkan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Artinya, apa yang diperbuat oleh Maria menyukakan hati Yesus, dan apa yang dia lakukan menjadi berkat kepada orang-orang di sekitarnya atau di sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.